Yo, halo, bagaimana kabar kalian guys, para pencari hiburan lewat media anime? Semoga tetap baik-baik aja kali ini ya. MC Naif di sini akan kembali menceritakan alur dari anime Chained Soldier atau yang biasa disebut Mato Seihei no Slave episode 7 dan 8. Nah, bagaimana alur dari episode kali ini? Langsung aja kita mulai. Para pembasmi iblis masih terus membasmi iblis-iblis, namun mereka terus berdatangan tanpa henti. Rairen yang berhadapan dengan Tenka merasa murka, karena setelah lama menunggu, hanya ada dua orang lawan yang pantas dia lawan. Tenka berpikir kalau dia hanya mengincar para ketua skuad saja. Rairen mengeluarkan gelombang petir untuk menyapu Tenka, tapi Tenka dapat menghindarinya dengan mudah dan berpindah ke belakang Rairen untuk mendaratkan tendangan di kepalanya. Namun, Rairen juga bisa menghindari tendangan dari Tenka. Rairen memandang manusia sebagai makhluk yang cacat. Bahkan Tenka yang memiliki kekuatan hebat pun masih dianggapnya sebagai makhluk yang cacat. Mereka pun saling menyerang satu sama lain dan serangan Tenka berhasil melukainya, membuat Rairen naik pitam, tak terima kalau dia terkena serangan. Dia mengisi kekuatannya dan meluncurkan rentetan sembaran petir yang sangat dahsyat. Dia pikir kalau lawannya akan berakhir setelah terkena serangan lanjutan seperti itu. Namun ternyata dia salah. Tenka tak terkena serangannya sedikit pun. Tenka pun meneleportasi dirinya tepat di belakang Rairen dan menghantamnya. Kemudian dia meneleportasinya ke udara bersama dengan dirinya. Dia melakukan itu agar dia bisa kembali ke tanah dan mengeluarkan jurus pamungkasnya yang seperti black hole, menghisap apapun yang ada di hadapannya. Akhirnya Tenka pun berhasil mengalahkan iblis itu. Himari berkata kalau seperti inilah kekuatan para ketua skuad kepada Yuki. Levelnya benar-benar berada di tempat yang berbeda, membuatnya berpikir kalau tujuan Kyoka untuk menjadi komandan yang memimpin semua ketua adalah tujuan yang sangat sulit. Kyoka pun tertawa dan berkata bahwa dialah yang akan menjadi ketua selanjutnya. Setelah pemimpinnya dikalahkan, mereka pun berniat untuk mencari musuh yang tersisa dan menghabisinya. Yuki memutuskan kalau dia akan menjadi pahlawan karena mendengar Kyoka yang begitu semangat ingin menjadi komandan, dan Tenka melihat ke arah Yuki dari jauh karena merasa tertarik seperti biasanya. Mereka kini ada di ruangan untuk berdiskusi terkait masalah iblis ini. Semua iblis yang tersisa telah dibereskan, tapi menurut laporan Nei, masih ada dua pemimpin musuh yang lainnya. Himari telah memeriksa area sekitar dan pada akhirnya tak menemukan jejak apapun. Tenka tak yakin dengan iblis yang mirip manusia itu telah dikalahkan setelah ditanya oleh Shushu. Nei pun meminta maaf karena dia terlambat mendeteksi musuh yang ada. Tapi Kyoka dan Tenka menyemangati Nei karena sudah menemukan mereka sebelum mereka menyerang. Tenka memuji Yuki kalau dia juga berperan penting pada serangan kali ini. Yuki pun merendah setelah mendengar itu dari mulut Tenka. Tiba-tiba Jinna datang dan ingin meminta tanda tangan Yuki karena telah melihat kekuatannya dan telah paham kalau laki-laki juga hebat. Sedangkan Himari berterima kasih kepada kakaknya karena telah menyelamatkan dirinya dari sambaran petir musuh. Yachiho membalas dengan banyak alasan seperti dia menolongnya karena akan mencoreng nama Azuma kalau Himari terkena serangan musuh. Dan jika Himari sudah sadar bahwa dia itu masih lemah, Yachiho menyarankan agar Himari pulang ke rumah agar bisa dilatih olehnya. Namun, Himari membalas kalau tempatnya sekarang ada di skuad 7, membuat Yachiho membatu karena ditolak adiknya. Insiden ini akan sulit untuk dilaporkan, dan turnamen antar skuad kali ini akan dianggap seri dengan persetujuan dari kedua ketua skuad. Tenka pun merasa sangat disayangkan karena dia tak bisa latih tanding dengan Kyoka. Mereka pun pulang kembali ke markasnya. Yuki menerima imbalan dari kedua gadis yang menungganginya. Mereka membuka baju di hadapan Yuki dengan perasaan malu yang terpahat di wajah mereka. Dan yang membuat Yuki sangat deg-degan adalah karena Kyoka juga akan ikut masuk ke pemandian. Himari mengira imbalannya akan lebih ekstrim karena mereka harus buka baju. Namun ternyata imbalannya adalah membasuh tubuh Yuki. Himari berkata dengan cepat bahwa dia tak perlu merasa malu kalau dia menganggap ini seperti memandikan anjing yang sudah bekerja keras.
sampai membuat Yuki tak paham perkataan Himari saking cepatnya dia berbicara. Hyoka menyandarkan balonnya ke punggung Yuki dan berkata kalau Yuki lebih kelelahan dari biasanya. Yuki merasa ditunggangi oleh dua orang itu cukup memberatkannya. Kekuatannya sangat besar tapi tak bisa dipakai sembarangan. Mereka pun berencana menyelidiki potensi Yuki. Namun untuk sekarang, Yuki hanya perlu beristirahat dengan ditemani dua pabrik susu. Nei menggambar penampilan iblis yang dilihatnya saat mendeteksi keberadaan musuh, dan gambar resminya akan dirilis markas pusat nantinya. Penampilan para iblis itu berbeda dengan iblis yang dulu ditemui oleh mereka. Yuki memikirkan iblis yang mirip dengan kakaknya saat ingin tidur. Dia berspekulasi kalau iblis itu tidak ada di sana, karena mungkin mereka beda kelompok atau mungkin ada alasan yang lain. Saat tenggelam dalam pemikirannya itu, dia pun tertidur, dan tanpa dia sadari, Tenka berteleportasi ke dalam kamar Yuki dan hanya memandangnya tertidur. Yuki beserta Himari dan Kyoka mengunjungi asrama skuad 6. Bangunannya terlihat sama dengan asrama skuad 7, namun kata Kyoka, biasanya dalamnya berbeda meskipun luarnya terlihat sama. Tenka pun menjamu mereka dan menanyakan apakah mereka menemui gangguan saat perjalanan kemari. Kyoka menjawab bahwa mereka hanya membasmi beberapa iblis dalam perjalanan dan tak ada gangguan yang serius. Kyoka akan rapat berdua dengan Tenka. Himari diberi perintah untuk mengakrabkan diri dengan anggota skuad 6 yang lain, sedangkan Yuki harus membantu pekerjaan bersih-bersih. Pembantu skuad 6 sedang libur dan akan kembali sore nanti, kata Tenka. Yuki membalas kalau sudah seharusnya mereka saling membantu. Tenka pun memberi senyuman kepada Yuki yang membuatnya tersipu malu karena diandalkan oleh seorang kapten. Seperti biasa, Yuki dengan sigap bersih-bersih di dalam asrama. Dia masih malu untuk mencuci pakaian dalam anggota skuad 6, padahal sudah sering melakukannya di asrama skuad 7. Shushu penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Yuki dan mengingat ciuman yang dia berikan padanya. Hal itu membuatnya termotivasi untuk meningkatkan diri dan ingin menggunakan waktu untuk mengasah kemampuannya. Tapi dia harus mulai dari bersih-bersih kamar terlebih dahulu. Yuki harus mengantarkan pakaian Yachiho ke kamarnya. Setelah mengetuk beberapa kali, tak ada jawaban dari Yachiho. Jadi dia berniat untuk menaruhnya di dalam kamar. Saat membuka kamar Yachiho, nampak dengan jelas pemandangan indah kamar yang dihiasi dengan foto-foto dari Himari dari setiap sisi kamarnya. Setelah menaruh pakaian Yachiho, dia kabur karena tak ingin dilihat orang kalau dia telah melihat isi kamar Yachiho. Yuki bertemu Sahara yang lagi tidur dengan hanya mengenakan pakaian dalam di perhentian kaburnya. Dia ingin menyelimutinya agar Sahara tak masuk angin. Sungguh mulia abang yang satu ini. Saat ingin menyelimuti Sahara, dia ditarik dan dipeluk dengan erat karena dikira bantal oleh Sahara. Yuki ingin lepas dari genggamannya, namun sekeras apapun dia mencoba, dia tak bisa lepas sama sekali. Dan pada akhirnya, dia berhenti berpikir untuk lepas dari genggamannya. Yuki berjalan bersama Sahara setelah dia terbangun. Mereka melihat Himari yang sedang memerhatikan Yachiho latihan dan bertanya kalau dia sedang apa. Nampaknya Himari sedang menunggu Yachiho selesai latihan sebelum bicara dengannya. Himari pun bertanya kepada Sahara apakah Yachiho setiap hari latihan seperti itu. Ternyata Yachiho sudah seperti itu bahkan sebelum turnamen antar skuad dimulai. Sahara balik bertanya kepada Himari apakah dia menghormati Yachiho. Meski sikapnya seperti itu, dia punya nilai yang baik dalam seni dan bela diri, dan dia merasa kalau harus meneladaninya, jawab Himari. Sahara berkata kalau dia suka dengan teori kemampuan persik ditentukan oleh karakter dan pengetahuan individu. Misalnya seperti perasaan Himari yang ingin belajar dari Yachiho menjadikan kekuatannya seperti itu, dan kemampuan Yachiho mengendalikan waktu akibat perasaannya yang ingin menghabiskan waktu dengan adiknya, membuat Himari sedikit malu dan membalas kalau itu hanya cocok logi. Yuki pun memberi handuk kepada Himari agar dia bisa punya alasan untuk berbicara dengan Yachiho. Mereka sangat akrab di pandangan Sahara, membuatnya berpikir mungkin mereka bisa lebih dekat lagi kalau Himari melihat isi kamar Yachiho. Membuat Yuki berpikir kalau itu jangan sampai terjadi.
Kyoka ingin mencari iblis berwujud manusia karena tak ada pergerakan semenjak serangan terakhir kali. Dia berpikir lebih baik bergerak daripada duduk diam. Mereka pun berencana menyelidiki dari pertemuan pertama dengan iblis yang ditemui Kyoka di kawah bersama dengan iblis dalam jumlah yang besar. Sejauh ini ada 4 yang mereka temui. Kyoka berkata bukannya Tenka sudah mengalahkan salah satu dari mereka. Namun Tenka sendiri tak yakin. Dia merasa tak berhasil menghabisinya. Kita beralih ke tempat persembunyian iblis, dan benar saja kalau Rairen tidak berhasil dibasmi oleh Tenka. Dia diselamatkan temannya yang bernama Shikoku saat akan memasuki Black Hole Tenka. Rairen masih bisa bertarung saat itu, namun kata Shikoku, dia sudah kalah saat pasukan iblisnya sudah dibasmi habis. Shikoku sudah pernah mengukur kekuatannya saat menghadapi skuad 3. Dia mengalahkan skuad 3 dengan mudah, tapi saat itu ketuanya sedang tidak ada. Dan kali ini, dia ingin melihat kekuatan seorang ketua skuad korps defensi iblis. Dan tak menyangka kalau kekuatan mereka melebihi perkiraannya. Oleh karena itu, rencana Rairen untuk menyerang dengan seluruh pasukan iblis jadi sia-sia. Rairen membela diri kalau seorang ketua memang kuat, tapi dia bisa menang melawannya, dan bertanya kepada Joryu, teman iblisnya yang lain, kalau dia berada di pihak yang mana. Joryu tanpa pikir panjang menjawab kalau dia ada di pihak Shikoku. Karena itu, kali ini mereka akan menjalankan rencana dari Shikoku setelah 8 orang dari mereka berkumpul. Disitulah penentuannya. Sampai saat itu, mereka akan bergerak di balik layar. Rairen marah karena Shikoku menyebut mereka berdelapan dan tak ingin disamakan dengan para manusia. Joryu bertanya apa Shikoku tertarik pada manusia, dan dia menjawab kalau manusia itu menarik dan jauh lebih rumit dari dugaannya. Setelah pembahasan Kyoka dan Tenka selesai, Kyoka bertanya apakah ada hal lain lagi. Tenka pun menjawab kalau dia ingin si budak Yuki diberikan padanya. Sejak kecil, Tenka adalah murid yang berprestasi. Berkat itu, dia bisa mendapatkan posisinya yang sekarang sebagai ketua skuad 6. Hidupnya banyak kelebihan, namun terkadang dia merasa bosan saat sendirian. Oleh karena itu, dia ingin punya hewan peliharaan, seorang lelaki yang dapat menghiburnya setelah lelah bekerja. Jika Kyoka setuju untuk memberikan Yuki, Tenka akan membantunya dalam pemilihan komandan berikutnya. Tapi Kyoka menjawab bahwa dia akan menjadi komandan dengan kekuatannya sendiri dan tak akan memakai bawahannya sebagai alat tukar. Saat Kyoka ingin pergi, Tenka berkata bagaimana kalau dia menjalin hubungan pribadi dengan si budak. Shin pun langsung berpindah kepada skuad 7 yang kembali ke markas. Yuki kaget diberitahu Kyoka kalau Tenka menginginkan dirinya. Yuki menjawab kalau dia adalah pembantu skuad 7. Bahkan Kyoka juga sadar kalau Yuki sangat dibutuhkan. Namun dia tak akan ikut campur urusan pribadi Yuki, kata Kyoka. Membuat Yuki berpikir kembali bahwa dia tidak punya banyak waktu pribadi saking sibuknya menjadi pembantu. Yuki yang lelah langsung berbaring di kasur setelah sampai. Dia senang kalau ada gadis cantik seperti Tenka yang menginginkannya. Tapi Yuki ingin menjadi pahlawan, bukan hewan peliharaan. Tenka pun datang ke kamar Yuki, menggunakan kekuatan teleportasinya dan membuat Yuki kaget. Dia datang menemui Yuki diam-diam secara pribadi. Katanya, dia tertarik dengan Yuki dan bertanya apa Yuki mau menjadi pacarnya. Yuki malah kaget mendengarnya, karena bukan menjadi bawahan ataupun hewan peliharaan, melainkan pacaran pada umumnya. Maksud Tenka, Yuki yang seperti hewan peliharaan itu adalah dia yang lucu seperti hewan peliharaan. Dia terkesan dengan ketegaran hati Yuki sebagai budak untuk mengabdi pada majikannya. Tenka pun menempelkan melon badaknya ke Yuki dan melontarkan kata-kata pujian yang sangat berdemek padanya. Seperti Yuki yang lebih muda, membuatnya seperti hewan peliharaan yang menggemaskan. Tenka sangat agresif. Dia langsung mencuri ciuman dari bibir Yuki dan berkata kalau hatinya berdebar dan perasaan itu adalah hal baru baginya. Dia pun kembali mencium bibir Yuki lebih agresif lagi. Yuki berbaring di kasur dan Tenka membuka pakaian terluarnya. Dia menyuruh Yuki untuk tenang karena hanya membuka pakaiannya. Membuat Yuki membalas bagaimana dia bisa tenang dengan keadaan seperti itu.
Tenka menyedot baju Yuki dengan kekuatannya. Yuki pun kini setengah telanjang. Tenka sangat tidak sabar ingin mendapat jawaban dari pertanyaannya tadi. Namun, Yuki tak bisa berpikir karena situasi yang dialaminya. Dia pun menunda untuk menjawab pertanyaan Tenka karena terlalu mendadak. Dan karena Yuki tak menolak, Tenka akan memastikan kalau dia tidak bisa lari. Yuki pun akhirnya terselamatkan oleh Shushu yang membuka kamarnya. Tenka ditegur oleh Kyoka, apakah dia terlalu agresif karena sedang merasa birahi. Yuki memiliki pesona yang tak tertahankan, jawab Tenka. Kyoka pernah berkata kalau dia tak akan mencampuri urusan pribadi kepada Tenka. Namun Shushu langsung menyela pembicaraan. Kalau menyusup ke asrama lain di tengah malam sangatlah tidak sopan. Dan Tenka pun menerima keluhan itu. Akhirnya dia pamit kepada Yuki. Himari dan Shushu terlihat tidak senang karena iri kepada Tenka yang begitu dekat dengan Yuki. Keesokan paginya, semua anggota skuad 7 berlatih untuk mengeluarkan kekuatan baru Yuki yang sebelumnya bisa berbeda tergantung penunggangnya agar menjadi persiapan untuk pertempuran melawan iblis berwujud manusia. Kyoka pun akan meminjamkan kekuatan budaknya pada bawahannya dan potensi strategi skuad 7 akan berkembang pesat dengan mengoptimalkan karakteristik setiap anggotanya. Nei pun menaiki Yuki dan menarik rantainya. Seketika membuka form baru Yuki yang terlihat seperti bentuk robot. Mereka akhirnya senang karena percobaannya berhasil. Dan Yuki pun mencoba menggerakkan tubuhnya itu. Dan hasilnya, kekuatan dan kecepatannya tak sebanding dengan yang biasanya. Namun indera yang dimilikinya kini lebih tajam dari sebelumnya. Baik itu penglihatan maupun pendengaran. Yuki mencoba memfokuskan kekuatan pada matanya. Dan penglihatannya meningkat pesat sampai bisa menembus pakaian yang dipakai oleh yang lain. Melihat Yuki kaget dan malu, mereka pun sadar kalau Yuki bisa melihat menembus pakaian mereka, membuat mereka merasa malu. Dengan wajah yang malu, Kyoka pun menyimpulkan kalau kemampuan itu bisa mengungkap iblis yang bersembunyi. Kekuatan peminjaman dari Kyoka ini sangat menguras tenaganya, berbeda dari saat Himari yang mengkaji atau mengkopi kekuatan Kyoka. Setelah Yuki kembali ke wujudnya yang asli, Nei mengkecup pipi Yuki sebagai bayaran. Dia pun sontak malu karena badannya bergerak sendiri. Akhirnya, Kyoka pun tahu kalau peminjam kekuatanlah yang harus membayar imbalannya, bukan dirinya sendiri. Karena Shushu ingin melakukan hal yang erotis kepada Yuki, dia pun juga ingin mencoba meminjam kekuatan Kyoka. Kyoka tidak yakin karena Shushu bisa terlibat di pertempuran selanjutnya, dan imbalannya bisa jadi lebih intens daripada yang diberikan Nei tadi. Mendengar hal itu, Shushu membayangkan hal yang sangat intens yang bisa dilakukannya kepada Yuki. Shushu pun menunggangi Yuki dan menarik rantainya. Seketika Yuki berubah ke form yang baru lagi, yang terlihat seperti bentuk golem tanah. Kekuatannya sangat kuat, namun kecepatannya menurun drastis. Meski wujudnya cukup kuat, tapi kalau mudah dipahami, kekuatannya tak perlu dipinjamkan, kata Kyoka. Shushu tak ingin hal itu terjadi, jadi dia memberi pernyataan kalau dia menjadi besar, mungkin Yuki juga akan ikut membesar. Mereka pun mencobanya dan hasilnya tak berjalan sesuai ekspektasi Shushu. Untuk sementara waktu, mereka memutuskan untuk fokus mempelajari kemampuan Nei dulu. Alarm pun berbunyi dan nampaknya itu adalah pengingat waktu Nei untuk pergi ke sekolah. Yuki penasaran kenapa Nei bisa masuk korps defensi iblis. Jadi dia berniat untuk mengantarnya ke sekolah, sekalian mengobrol dengannya. Mereka pergi lewat gerbang teleportasi antara dunia iblis dan dunia manusia. Nei menjawab alasannya bergabung ke dalam korps pembasmi iblis. Karena ditanya Yuki, pasti berat untuk bekerja sambil bersekolah. Nampaknya jadwal sekolah Nei tidak setiap hari, dan ada kemungkinan dia bisa menemukan kedua orang tuanya yang menghilang tanpa jejak saat dinyatakan terkena dampak bencana kota iblis. Jadi Nei merasa kalau kekuatan penerawangannya bangkit, mungkin karena perasaannya yang ingin menemukan kedua orang tuanya setelah dia memakan buah persik. Yuki pun menyemangati Nei yang imut dengan berkata kalau orang tuanya pasti masih hidup, seperti kakaknya yang juga dia yakini masih hidup.
Kyoka dan Tenka lagi asik makan sambil berbincang mengenai iblis berwujud manusia. Komandan mereka berpesan bahwa jika mereka menemukan iblis berwujud manusia, mereka tak boleh bergerak sebelum adanya perintah. Nampaknya, komandan mereka ingin berbicara dengan iblis itu dan menguji tingkat kecerdasan mereka. Namun, ada kemungkinan iblis itu menyerang mereka terlebih dahulu. Jika rencana ini berhasil, misteri kota iblis, masalah iblis, dan bencana kota iblis akan terpecahkan. Namun itu semua terdengar sangat naif di telinga Kyoka. Rapat dengan semua ketua skuad akan diadakan dalam waktu yang dekat. Jadi Tenka menyarankan Kyoka untuk menyampaikan pendapatnya di sana. Kyoka kembali ke asrama bersama Tenka. Yuki memerah karena malu melihat Tenka. Dan saat dia ingin mengambilkan air untuknya, tiba-tiba Tenka teleport ke belakang Yuki dan meniup belakang telinganya. Membuat Yuki kaget dibuatnya. Dan Nei menutup matanya karena merasa tidak boleh melihat hal itu. Alarm pun berbunyi, tanda ada kemunculan iblis. Shushu dan Himari melaporkan banyak gerbang yang muncul saat mereka berpatroli, dan bala bantuan akan dikirim. Tenka ikut bersama Kyoka dan Yuki, dan menawarkan bantuan. Tapi ini adalah wilayah skuad 7, jadi Kyoka menolak bantuannya. Tenka hanya bisa memberi semangat kepada Yuki, dan hal itu membuat Yuki malu. Yuki merasa kalau suasana hati Kyoka sedang buruk, dan benar saja, Kyoka menarik kembali ucapannya yang pernah dulu dia katakan bahwa dia tidak akan ikut campur urusan pribadi, dan berkata dengan lantang kalau Yuki jangan genit dan kesengsem pada ketua skuad lain karena dia adalah budak Kyoka. Mereka pun sangat bersemangat membantai semua para iblis yang ada, bahkan iblis modifikasi tipe baru tak berkutik di hadapan jurus baru mereka. Ternyata iblis modif itu adalah ide dari Shikoku, iblis berwujud manusia yang mereka lawan waktu turnamen. Shikoku menganggap kalau dia sedang bermain dan semua ini masih belum cukup. Yuki berkata kalau teguran Kyoka benar-benar membangkitkan semangatnya, dan Kyoka senang mendengarnya. Tenka pun dari kejauhan juga ikut tersenyum melihat Yuki. Dan akhirnya, Tenka kembali ke markasnya dan semakin tergila-gila untuk mengenali Yuki lebih dekat dan memilikinya. Dan dia yakin waktu pribadinya tak akan membosankan lagi.